kita hanya ingin sekedar bangga-banggaan aja kita sudah menghadiri event tingkat internasional, ya, biar nggak bikin malu, masa nggak ada satupun kontingen gitu yang kita kirim gitu kan. Hanya sekedar ingin menjaga nama baik saja, itu saya pikir nggak akan memberikan dampak yang positif gitu buat bangsa ini. Kita jangan bangga ketika ada salah satu ini ya, anak bangsa ini mendapatkan medali, tetapi bukan dengan cara mereka berproses. Kita tidak pernah sama sekali membina mereka. Kita hanya ingin dapat hasil instan, yaitu ya sudah naturalisasi aja. Iya gitu kan. Gampangnya gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah akhirnya ini menjadi contoh yang buruk, Bung, bagi generasi muda bangsa ini. Jadi proses itu dilewati gitu. Iya. Tidak difokuskan. Benar. Sebenarnya kalau kita fokuskan proses juga, apa sih yang nggak bisa ya maksudnya? Pasti. Apa sih? Masa sih? Ya maksudnya orang-orang Benar. yang jago juga nggak langsung jago gitu ya. Benar. Ya sekarang jumlah rakyat Indonesia itu ada berapa banyak sih? 2 juta, Ratusan juta. Ya, ratusan juta ya, berapa tahun lupa. Masa sih nggak ada yang berbakat satupun main bola misalnya? Sampai-sampai kita harus naturalisasi gitu dari bangsa lain. Ini kan benar-benar memalukan sebenarnya. Kalau kita semakin menjadikan hal ini suatu hal yang normal, naturalisasi ini, akhirnya susah, Bung. Kita melihat prestasi anak pribumi gitu. Dan kita akan menjadi negara berkembang terus ya. Benar, nggak maju-maju. Kita selalu stagnan gitu. Karena nggak ada pembinaan. Kita menjadikan naturalisasi ini jalan yang paling memudahkan gitu untuk mendapatkan segalanya. Jadi ngapain kita harus susah payah? Nah di sini mentality yang seperti ini yang harus kita ubah gitu. Kalau kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Karena yang dengan banyaknya anak muda ya berolahraga untuk meraih prestasi, ini otomatis gitu akan banyak anak muda yang menghargai sportivitas. Karena apa, Bung? Karena di dalam cabang olahraga ya, kalau pertandingan pasti mereka menganut nilai-nilai sportivitas gitu yang harus dijunjung tinggi. Ya kayak main sepak bola aja kan, kalau kita melanggar langsung kena kartu gitu kan. Nah ini sebenarnya menjadikan kita tuh sadar gitu bahwa di dalam olahraga aja ya, suatu event yang kita buat aja, kalau kita melakukan pelanggaran itu ada konsekuensinya, apalagi di dalam kehidupan nyata. Nah ini kan yang harus menjadi sesuatu patokannya gitu. Jangan sampai kita ingin bergabung dalam suatu event olahraga hanya sekedar tujuannya mendapatkan medali, bukan menjunjung sportivitas gitu. Nah, di sini saya ingin ini ya, kita menjadi PR lah buat bersama gitu. PR kita bersama. Jadi jangan sampai program naturalisasi ini yang seharusnya bisa menjadi satu hal yang positif gitu, malah berbalik menjadi negatif. Karena kalau sampai program naturalisasi ini tidak memberikan dampak positif sama sekali, jadi buat apa kita teruskan? Nah itu pertanyaannya, Bung. Ya sangat lucu kan kalau kita tidak memiliki dampak positif sama sekali gitu dalam program naturalisasi ini, malahan mendowngrade gitu ya kualitas anak bangsa ini. Benar. Itu harus kita ubah gitu, pola pikir seperti itu, pola pikir instan itu harus kita ubah. Dan masih banyak sih kesempatan SEA Games selanjutnya mungkin. Mudah-mudahan dengan kita berfokus pada pencarian minat dan bakat dari anak-anak bangsa ini. Karena nggak mungkin gitu, nggak ada sama sekali. Nggak ada satupun anak yang nggak berbakat tuh nggak mungkin sama sekali. Masa nggak ada sama sekali gitu ya? Dari pembinaan dan secara benar-benar serius mungkin SEA Games tahun depan semuanya Indonesia. Kita harus mendidik anak bangsa kita nih, Bung. Mereka harus mau berproses untuk meraih prestasi. Betul. Agar apa? Agar mereka sadar. Sebenarnya event ini adalah miniatur kehidupan gitu. Event olahraga itu miniatur kehidupan. Jadi bisa menjadikan
kita sadar diri gitu bahwa sesuatu prestasi itu harus diraih dengan usaha dan kerja keras. Bukannya simsalabim tiba-tiba kita dapat medali emas gitu tanpa adanya upaya. Nah, kalau kita menjadikan program naturalisasi ini sebagai cara gitu ya untuk merangsang anak muda untuk lebih minat terhadap cabang olahraga, itu bagus-bagus saja kalau menurut saya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai patokan untuk mendapatkan medali. Ini biar bangsa kita ini dihargai oleh bangsa lain, wah harus banyak nih medali yang kita dapatkan gitu dalam suatu event olahraga. Ya bukan itu caranya. Ini kita bisa dijadikan bahan tertawan bangsa lain gitu. Kalau melihat kontingen Indonesia ini kok lebih banyak yang kulit putihnya gitu dibandingin yang kulit sawo matangnya. Nah ini kan yang menjadi ini gitu bahan lucuan gitu. Ini yang saya nggak mau, Gong. Jangan sampai kita merendahkan bangsa sendiri gitu. Kesannya nggak ada satupun orang yang berbakat di negeri ini. Nah ini saya yakin kalau misalnya pemerintah ya sebagai panglima tertinggi gitu ya yang memimpin bangsa ini dan mereka sadar gitu akan hal ini gitu, mereka pasti mau untuk membina bangsanya, rakyat di bawahnya. Nah, tetapi kalau mereka menjadikan hal ini adalah hal yang normal, wajar lah bangsa lain juga melakukan hal yang sama, mengapa kita tidak? Ini kan kalau menurut saya pola pikir yang picik gitu. Seharusnya kita sadar gitu. Oke lah, bangsa lain menggunakan cara-cara instannya, kita jangan ikut-ikutan. Kita kan bukan bangsa yang ikut-ikutan. Kita pengen bangsa yang berdiri di kaki sendiri gitu, yang memiliki kebanggaan gitu akan merah putih gitu. Nah, tetapi kalau kita merasa bahwa hal itu wajar, bangsa lain aja melakukan hal yang sama, kenapa kita harus malu? Mengapa kita nggak mengikuti cara-cara yang modern gitu, yang kesannya modern gitu kan? Nah ini akhirnya kan akan berbalik gitu, menjadi masalah di kemudian hari gitu. Karena tidak ada satupun anak bangsa yang mau berprestasi di dalam hidupnya. Jadi ini minim prestasi ujung-ujungnya. Pasti. Dan kita yang lihat juga berprestasi itu lagi sampai dia pensiun kita masih membanggakan dia gitu kan. Iya benar. Nah ini Gung yang harus kita ubah gitu, pola-pola lama yang seperti ini gitu. Jangan jadikan ini suatu kebiasaan dan kita bangga dengannya. Seharusnya bangsa ini sudah diberikan anugerah gitu ya. Jumlah manusia yang sangat banyak, SDM yang sangat banyak gitu. Seharusnya kita bangga gitu. Kita memiliki sumber daya manusia yang besar gitu, yang asal kita mau berdayakan mereka gitu ya. Saya yakin gitu, pasti ada orang-orang yang akan mengharumkan nama bangsa kita di dunia internasional. Baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Tentang bangsa gitu ya. Jadi siapa sih yang mau bertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di link deskripsi kita sudah sediakan semuanya link tentang ada WA-nya, Telegramnya. Ada juga untuk melihat artikel gitu ya yang selalu update juga setiap 2 hari sekali. Silahkan langsung download saja, share saja kepada keluarga dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.